Halo, selamat siang semuanya. Atau selamat pagi atau selamat malam. Kenalin nama gue Vira. Hari ini gue mau share gimana caranya bikin etik penelitian di Komisi Etik Penelitian Universitas Gadjah Mada. Jadi teman-teman, kalau mau bikin, silakan buka link berikut. Dan syaratnya itu ada 12 ini. Terus, bagian alir permohonan kelayakan etiknya itu ada 4 tahap secara intinya. Jadi teman-teman bikin akun di Komisi Etik, lalu mengupload berkas yang diperlukan. Lalu yang kedua itu ada pengecekan dari sekretariat Komisi Etik. Kalau misalnya dokumennya udah lengkap, lanjut ke tahap ketiga yaitu sekretaris Komisi Etik itu melakukan kriteria review. Jadi proposal teman-teman itu akan direview. Lalu tahapan keempat itu adalah hasil dari reviewnya, apakah teman-teman langsung di-approve atau approve with recommendation atau resubmission atau ya jadi pilihan tiga itu. Jadi nanti akhirnya akan didapatkan surat kelayakan etik kalau misalnya memang diterima. Lalu untuk harganya sendiri, jadi dari tahapan kita udah masuk ke tahapan review nih teman-teman, tahapan ketiga ini yang di sini Komisi Etik melakukan review, itu teman-teman melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa S1 di luar Gadjah Mada, itu bayarnya 100.000. Kalau S2 200.000 dan S3 300.000. Jadi kalau kemarin itu gue bayarnya 100.000 karena gue mahasiswa S1 di luar Universitas Gadjah Mada. Lalu, jadi caranya adalah teman-teman search aja di Google Komisi Etik UGM. Lalu yang paling atas ini Komisi Etik Home, kita klik. Lalu teman-teman membuat akun dengan email teman-teman dengan register. Selanjutnya login. Lalu kita klik login. Nah, kalau misalnya teman-teman akan membuat etik penelitian baru, maka teman-teman klik yang oranye ini, New General Submission Form. Lalu, memasukkan data-data dasar dari penelitian teman-teman seperti protokol title, yaitu judul penelitian teman-teman. Sponsor ini, bila tidak ada sponsor, maka distripkan saja. Lalu, ini teman-teman, Principal Investigator. Jadi, ini peneliti utamanya gitu. Nah, teman-teman bisa assign dan memasukkan nama teman-teman sendiri gitu. Nih, kita searching nama kita di sini. Misalnya nama saya Cahya Fadila. Ini sudah ada ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada, tinggal dibuat. Ini lalu save change ya. Ini saya mencontohkan saja ya teman-teman. Ini teman-teman memasukkan submission protokolnya. Jadi kayak subjek penelitiannya itu apa? Ada ke manusia atau ke secondary data ini biasanya kalau di farmasi itu rekam medik gitu. Lalu ada pilihan in vitro atau penelitiannya ke animal in vivo gitu ya. Teman-teman diklik aja mana penelitian, subjek penelitian teman-teman. Lalu ditanya apakah Anda memiliki sponsor. Kalau ada yes, kalau tidak no. Apakah Anda memiliki part-time for sponsor? Kalau ada yes, kalau tidak no. Ini kalau tidak ada sponsor, stripkan saja. Lalu background information ini teman-teman isi latar belakang penelitian teman-teman. Biasanya kan teman-teman udah bikin nih bab 1 sampai bab 3 proposal. Nah, tinggal copy paste aja dari latar belakang. Objektif ini adalah tujuan penelitian, masukkan saja dari proposal. Study design ini, desain penelitian biasanya ada di bab 3 ya teman-teman. Tinggal copy paste saja. Ini kriteria inklusi, silakan dimasukkan. Yang kelima, kriteria eksklusi juga dimasukkan. Data analisis plan ini analisis data ya, biasanya ada di bab 3. Hasilnya itu pengolahan data, analisis data ada. Biasanya kalau misalnya ada teman-teman pakai statistik, atau hasilnya diolah seperti apa, silakan dituliskan. Lalu yang ketujuh adalah anticipated outcomes, jadi hasil penelitian seperti apa yang diharapkan oleh teman-teman, itu bisa dituliskan di sini. Lalu ethical consideration, jadi penelitian teman-teman ini memegang etiknya itu seperti apa. Jadi contohnya itu kalau kemarin tuh saya ada 3, jadi seperti menjaga kerahasiaan, anonimisitas, lalu kerahasiaan, menjaga datanya hanya dipakai untuk penelitian ini saja, tidak dipakai untuk penelitian lain, dan satunya apa ya? Pokoknya seperti itu ya teman-teman etiknya. Lalu nanti teman-teman submit, nanti teman-teman akan dapat nomor.
dari penelitian teman-teman. Lalu setelah memasukkan data-data dasar seperti itu, teman-teman akan diminta untuk mengupload beberapa file nih. Jadi saya lanjut ke data selanjutnya. Kalau misalnya udah disubmit nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama ini institution letter. Jadi ini adalah surat pengantar dari institusi teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh teman-teman dari ITERA, maka teman-teman perlu membuat surat keterangan dari ITERA, khususnya kalau misalnya dari farmasi, maka dari jurusan sains, yang menyatakan bahwa atas nama ini, dengan judul penelitian ini, ingin melakukan pengajuan etik di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu ditandatangani surat resmi, itu diupload di sini. Yang nomor 1. Lalu yang kedua ini protokol. Protokol ini isinya adalah proposal teman-teman dari bab 1 sampai bab 3, lengkap, dari judul sampai daftar pustaka. Jadi judul, cover itu bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Dan yang paling penting dari protokol ini adalah teman-teman harus memasukkan lembar pengesahan dari dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 bahwa memang proposal itu sudah di ACC gitu. Kalau misalnya teman-teman di ITERA itu bisa pakai lembar pendaftaran seminar proposal ya. Itu kan ada proposalnya disetujui, mahasiswa ini disetujui untuk seminar proposal gitu. Nah, itu kan ada tanda tangan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Itu bisa diselipkan setelah cover baru ke bab 1 teman-teman dan baru diupload protokolnya. Kalau nggak nanti di sekretariat dianggap kurang dan minta diupload lagi. Nah, ini information for subject. Jadi kalau misalnya teman-teman penelitian ke manusia gitu, ke subjek yang perlu inform concern gitu, teman-teman akan diminta uploadnya di sini. And for your information, teman-teman, ini itu ada bentuknya itu udah ada dari UIM-nya. Jadi teman-teman buka ini, website ini, lalu di sini ada pilihan nih, petunjuk dan contoh lembar informasi persetujuan. Nanti kalau dibuka, halamannya adalah seperti ini. Nah, nanti teman-teman copy aja PDF ini, dibuat ke Word, dan teman-teman ubah jadi penelitian teman-teman. Jadi, misalnya saya, Safira, yang diketahui oleh saya sendiri, gitu misalnya. Dari ini akan melakukan penelitian dengan judul ini. Nah, ini yang dalam kurung ini teman-teman ubah aja. Dia ada 11 poin ya kalau nggak salah. Nih ada kesukarelaan untuk ikut penelitian, prosedurnya apa, kewajiban subjek penelitian, resiko dan efek sampingnya apa, manfaatnya apa, kerahasiaan, kompensasi, pembiayaan, informasi tambahan, dan lain-lain. Pokoknya ini semua teman-teman sampai A sampai I ini harus diisi penuh sesuai dengan penelitian teman-teman. Jadi formnya sudah ada, dia tinggal kita menyesuaikan dengan yang sudah ada. Selanjutnya balik ke yang tadi. Yang keempat, teman-teman upload CV teman-teman. Ya, CV seperti biasa ya, ada foto dan keterangan lainnya gitu. Nah, others ini sebenarnya tidak perlu diupload, tapi kalau saya kemarin mengupload data dari ini, data protokol ya. Jadi protokolnya diupload di nomor 2 ini sama di nomor 5 ini. Jadi filenya semuanya ke-upload. Sudah, nanti teman-teman udah dapat, terus udah upload semua. Kalau udah upload semua nanti teman-teman tinggal nunggu nih dari komisi etiknya itu melakukan pengecekan dokumen. Jadi nanti biasanya di komen, misalnya kalau misalnya datanya kurang lengkap biasanya di komen, misalnya kurang tanda tangan gitu, ada komen-komennya gitu. Nanti teman-teman upload ulang gitu. Tapi kalau misalnya datanya udah lengkap, ntar bakal di review. Nah, habis di review teman-teman bayar dulu sebelum sudah masuk kriteria review ya, teman-teman bayar dulu. Nah, habis dibayar nanti baru di review sama panitianya, baru nanti diumumin gitu teman-teman sharingnya. Terima kasih sudah menonton.